Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di hari yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan Gong Xi Fat Chai, selamat tahun baru Imlek. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan rekan-rekan muda sekalian. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan muda yang terkasih, berdoa agar kehendak Allah itu terjadi dalam hidup kita itu adalah sesuatu hal yang tidak mudah, ya. Karena kehendak Allah itu belum tentu sama dengan kehendak kita. Kehendak Allah bisa terkesan mustahil sehingga kita itu tidak mudah percaya, ya. Dan mengikuti kehendak Allah juga dapat membuat hidup kita itu menjadi susah, seperti dalam kasus Maria, ibu Tuhan Yesus, ya. Ketika malaikat Gabriel menjumpai Zakaria dan berkata, ya, di dalam Lukas pasal 1 ayat 13, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu." Ya. Nah, ketika malaikat memberitahu bahwa doanya sudah dikabulkan dan istrinya akan melahirkan, Zakaria tidak percaya bahwa doanya telah dikabulkan dan akibatnya dia menjadi bisu, ya, di dalam Lukas 1 ayat 20, ya. Nah, sementara di sisi yang lain, ya, malaikat juga menampakkan diri kepada Maria, ya. Dan malaikat berkata kepada Maria bahwa dia akan mengandung sebelum dia menikah, ya. Lalu Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Ini adalah pertanyaan yang wajar, ya. Bukan menunjukkan bahwa Maria itu tidak percaya. Lalu setelah malaikat menjawab pertanyaan Maria bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus, ya, maka Maria memberi respon, ya, di dalam Lukas 1 ayat 38, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Bapak Ibu yang terkasih dan rekan-rekan muda yang terkasih, berkata seperti Maria, "Jadilah padaku menurut perkataanmu," adalah sangat tidak mudah, ya. Kenapa, ya? Karena kehendak Tuhan bagi Maria maupun juga bagi Elisabet itu adalah sama-sama hamil di tengah segala kemustahilan, ya. Maria belum menikah, Elisabet sudah tua dan mandul, ya. Jadi di tengah segala kemustahilan, Tuhan menghendaki mereka sama-sama hamil. Tetapi akibat kehamilan Elisabet sangat bertolak belakang dengan akibat dari kehamilan Maria. Karena apa? Kehamilan Elisabet menghapus aibnya menurut Lukas 1 ayat 25, sedangkan bagi Maria kehamilannya justru membawa aib, ya. Bahkan kita tahu Yusuf sampai berpikir untuk menceraikan Maria, dan Maria di dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu bisa dirajam batu sampai mati karena dianggap berzina. Inilah yang disebut sebagai paradoks dari kehendak Allah. Di satu sisi, kehendak Allah itu walaupun tampak mustahil bisa membawa sukacita dan yang besar seperti dalam kasus Zakaria dan Elisabet, ya. Tetapi di sisi yang lain, kehendak Allah juga bisa membawa aib, membuat susah dan menderita seperti dalam kasus Maria. Sekali lagi, inilah yang disebut sebagai paradoks dari kehendak Allah, ya. Jadi kehendak Allah itu pasti baik, pasti yang terbaik bagi hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi di dalam kebaikan dari kehendak Allah itu ada kalanya, ya, ada kalanya kehendak Allah itu membawa kesulitan dan penderitaan bagi kita, ya. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita di tengah sukacita kita bergembira, bersukacita bersama keluarga merayakan Imlek, ya. Apakah, ya, pertanyaannya adalah apakah kita sedang hidup sesuai dengan kehendak Allah, ya? Ataukah kita sedang lari dari kehendak Allah? Kita sedang menolak kehendak Allah. Kita sedang tidak taat kepada Allah, ya. Nah, semoga di tahun baru Imlek ini kita boleh terus hidup di dalam kehendak Allah. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada kesulitan yang akan kita alami, yang Tuhan izinkan untuk kita alami, biarlah kita belajar tetap melekat kepada Allah, tetap belajar bersyukur, karena kita percaya kalau kita berjalan dalam kehendak Allah, kita tidak akan pernah menyesal, karena kebaikan dari kehendak Allah itu pasti melampaui segala penderitaan dan air mata kita. Dan kalau kita hidup sesuai kehendak Allah, Tuhan pasti akan dipermuliakan.
Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda sekalian. Shalom.